Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang crypto exchange yang tiba-tiba menghilang, membawa serta aset investor sebanyak ratusan juta dolar. Bukan peretasan, bukan penipuan biasa, tapi sebuah teka-teki yang melibatkan kematian dari sang CEO ketika sedang bepergian ke India. Melibatkan yang namanya password hilang dan aset investor 190 juta dolar yang hilang tanpa jejak. Dan inilah dia kisah tentang Quadriga GX, sebuah skandal yang mengguncang dunia cryptocurrency dan meninggalkan banyak korban terjebak dalam ketidakpastian. Dan buat kamu yang suka dengan konten serius kayak gini, serial uang misterius, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa sama-sama belajar dari cerita investasi di dunia cryptocurrency. Quadriga GX didirikan pada tahun 2013 oleh Gerald Cotten dan Mikhail Patrin, dengan cepat naik daun sebagai salah satu exchange terbesar di Kanada. Platform ini menawarkan kemudahan untuk para investor yang ingin menyimpan dan jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, ataupun Litecoin. Dan janji keuntungan besar yang ditawarkan oleh pasar cryptocurrency yang saat itu sedang bullish, di mana harga semua koin itu sedang naik-naiknya, seperti sekarang nih, tahun 2024, dan ditambah UI UX yang menarik, membuat banyak investor pakai platform ini. If you had an interest in Bitcoin and you were in Canada, you'd heard of Quadriga. Dan Gerald Cotten, CEO muda yang karismatik, menjadi wajah dari Quadriga. Ia sering tampil di media, mempromosikan platform, dan memberikan wawasan tentang masa depan cryptocurrency. Kepemimpinannya yang tampak meyakinkan dan visinya yang ambisius, membuat banyak investor percaya pada potensi Quadriga. Pada puncaknya, Quadriga itu mengklaim bahwa mereka punya lebih dari 360.000 pengguna aktif dengan transaksi harian mencapai triliunan rupiah, ratusan juta dolar dalam satu hari. Dan sukses ini membuat Quadriga GX menjadi pemain utama dalam pasar cryptocurrency yang ada di Kanada. Bahkan Quadriga GX itu mendapatkan julukan Mongox dari Kanada, karena popularitasnya yang mirip dengan Bitcoin Exchange dari Jepang yang sangat terkenal itu. Dan cerita tentang Mongox udah kuupload di video ini, linknya ada di deskripsi. Namun, di balik kesuksesan yang tampak gemilang, ada beberapa tanda masalah yang mulai muncul. Beberapa investor itu melaporkan bahwa mereka kesulitan dalam menarik dana mereka. Dan ada rumor juga tentang masalah keuangan yang sedang ditutup-tutupi oleh manajemen dari Quadriga GX. Dan walaupun terlihat tanda-tanda masalah, banyak investor yang masih percaya terhadap Gerald Cotten dan visinya, berharap masalah ini hanya bersifat sementara. And I had an entire Bitcoin to myself until somebody else lost it. Awal tahun 2018 menjadi titik balik dari Quadriga GX. Dari awal 2013 sampai tahun 2018 itu mereka lagi jaya-jayanya. Di 2018 itu mulai jadi titik balik. Mulai terjadi penurunan. Dan salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah masalah penarikan dana. Masalah penarikan dana ini mulai meluas dan mengundang lebih banyak perhatian serius dari investor juga komunitas cryptocurrency. Investor yang sebelumnya mudah dalam menarik dana mereka, kini harus menunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa adanya kejelasan. Dan situasi ini memicu kecurigaan serta spekulasi dari para investor. Banyak yang mulai mempertanyakan transparansi dan manajemen keuangan dari Quadriga GX, termasuk cara mereka dalam menyimpan asetnya. Karena ada beberapa ahli juga analis yang mulai menyuarakan tentang kekhawatiran mereka tentang adanya kemungkinan akan masalah likuiditas yang mungkin berujung pada masalah penipuan. Who I recommended Quadriga to, if you were to add up all of their losses, it would be well into the 7 figures. More than $1 million. Yes. Rumor-rumor tentang kesulitan finansial dari Quadriga GX itu mulai menyebar luas di forum online dan juga media sosial. Beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka telah kehilangan akses ke dana mereka secara permanen, sementara yang lain mengklaim bahwa mereka telah menjadi korban dari penipuan. Dan meskipun Cotten serta manajemen dari Quadriga GX berusaha untuk menutupi api dari kekhawatiran ini dengan memberikan penjelasan serta janji perbaikan,
tapi kepercayaan investor itu terus menurun. Puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018. Quadriga GX tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka tidak dapat mengakses sebagian besar aset kripto mereka karena kematian mendadak dari sang CEO. Gerald Cotten itu dikabarkan meninggal dunia. Dan pengumuman ini mengejutkan komunitas cryptocurrency serta memicu kepanikan di kalangan investor. Banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka telah jadi korban penipuan dan tuntutan hukum mulai diajukan terhadap Quadriga GX. This Canadian claimed to have lost $500,000. Yeah, I got burned for it. So no one knew that the CEO was going to die mysteriously in India. Pada Desember 2018, berita mengejutkan itu datang dari India. Gerald Cotten, CEO dari Quadriga yang berusia 30 tahun, dikabarkan meninggal dunia akibat komplikasi penyakit Crohn saat melakukan perjalanan amal di Jaipur. Kabar ini sontak mengguncang dunia cryptocurrency, terutama para pengguna yang sudah resah dengan masalah penarikan dana. Dan kematian Cotten menjadi pukulan telak bagi Quadriga. Pasalnya, Cotten diklaim sebagai satu-satunya orang yang memiliki akses ke cold wallet dari perusahaan. Dompet digital offline yang digunakan untuk menyimpan sebagian besar aset kripto dari para investor. Dan cold wallet ini tidak terakses ke internet, supaya tidak bisa dihack. Dan tanpa akses ke cold wallet tersebut, Quadriga GX tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana yang semakin menumpuk. Dan situasi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa Cotten tidak meninggalkan instruksi ataupun dokumentasi tentang cara mengakses cold wallet tersebut. Dan manajemen pun juga tidak tahu bagaimana caranya akses ke cold wallet. Kocak. Lalu istri Cotten, Jennifer Robertson, mengklaim bahwa ia tidak punya pengetahuan tentang password ataupun lokasi dari cold wallet tersebut. Dan oleh karena itu, kematian Cotten memicu berbagai spekulasi serta teori konspirasi. Beberapa orang percaya bahwa Cotten memasukkan kematiannya untuk melarikan diri dengan dana investor. Sementara yang lain, ada juga yang percaya bahwa kematian Cotten itu disebabkan oleh pihak lain yang tidak suka dengan Raja Kripto Kanada. Dan mereka menculik Cotten untuk mendapatkan akses ke aset Quadriga. Dan dari dua teori ini, orang itu paling banyak percaya pada teori yang pertama. Karena ada beberapa kejanggalan, beberapa keanehan dalam kematian Gerald Cotten. 12 days earlier, he had signed a will, leaving Robertson his estate. He signed this like 2 weeks before he mysteriously died in India. That's odd. Dan keanehan yang pertama adalah nggak ada otopsi. Bahkan lawyer atau pengacara dari Gerald Cotten nggak bisa lihat jasad dan kita nggak bisa tahu apakah Gerald Cotten itu benar-benar meninggal ataupun tidak. Lalu keanehan yang kedua, Gerald Cotten menunjuk istrinya sebagai penerima waris 12 hari sebelum kematiannya. Suspicious investors have noted that on his death certificate, Cotton's name was misspelled and that his funeral was a closed casket. There have even been calls to exhume his corpse, including from lawyers who represent investors. Kematian Cotten dan hilangnya akses ke cold wallet dari Quadriga memicu serangkaian investigasi. Manajemen, otoritas Kanada, dan berbagai media mulai menggali lebih dalam untuk mengungkap kebenaran di balik keruntuhan platform tersebut. Hasil investigasinya itu sangat mengejutkan. Terungkap bahwa Cotten telah menggunakan dana investor untuk trading berisiko tinggi di platform lain dan seringkali mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu Gerald Cotten juga diketahui menjalani gaya hidup mewah, membeli properti mahal, mobil mewah, bahkan sebuah pesawat pribadi. Dan dia juga menitipkan 2 ekor anjingnya kepada pengasuh dengan uang $100.000 sebelum kematiannya. Purchase homes to take care of his 2 dogs, which ironically he left them $100,000 in his will. Selain itu, kejadian di Quadriga itu dipercaya bukan kali pertama dari Gerald Cotten menipu para investornya. Karena berdasarkan hasil investigasi dari jurnalis independen Amy Castor di tahun 2003, Cotten pernah bawa lari dana investor dengan menggunakan skema Ponzi. Dan saat itu usianya masih sangat muda, 15 tahun, dengan menggunakan satu website yang bernama talkgold.com. Cotten was 15 years old. He may have promoted a Ponzi scheme through the online forum Talk Gold. Dan investigasi juga mengungkap bahwa Michael Petrin, salah satu pendiri dari Quadriga GX, itu punya riwayat kriminal yang sangat panjang
dan pernah terlibat dalam berbagai skema penipuan online. Selain itu, diperkirakan bahwa Gerald Carton dan Michael Petrin itu pertama kali bertemu di website talkgold.com. Dan hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa memang Quadriga GX itu dibuat dengan satu tujuan, menipu para investor. Dan lebih lanjut, bukti-bukti menunjukkan bahwa Quadriga GX itu punya SOP dalam sistem operasi yang jauh berbeda dibandingkan crypto exchange pada umumnya. Mereka tidak menyimpan dana investor dalam cold wallet yang aman, melainkan mencampur adukan dana investor dan dana pribadi dan menggunakannya untuk keperluan pribadi. Seperti kita tahu tadi, mereka beli rumah, mereka beli mobil, bahkan pesawat pribadi. Almost empty. Once I determined that there was no money in the cold storage, that's when I stopped believing that he was dead. Lalu seiring berjalannya investigasi, semakin jelas ditemukan bahwa Quadriga GX itu menggunakan skema Ponzi untuk menarik investor. Dan tim audit dari EY mengatakan bahwa 6 cold wallet yang dipercaya menyimpan aset tersebut telah dikosongkan beberapa bulan sebelum Carton meninggal. What? Skandal Quadriga GX meninggalkan dampak yang sangat mendalam dan sangat menyakitkan bagi ratusan ribu investor yang menyimpan uang mereka dalam platform tersebut. Kerugian finansial diperkirakan mencapai $150 juta dan banyak korban yang mengalami kesulitan. Beberapa investor kehilangan seluruh tabungan hidup mereka, sementara yang lain harus menanggung hutang yang besar karena mereka mengambil hutang untuk berinvestasi. It's been 2 years since Quadriga went under, and our chances of getting all of our money back is very, very slim. Skandal ini memicu seruan untuk regulasi yang lebih ketat terhadap crypto exchange. Pemerintah dan otoritas keuangan mulai membuat payung hukum untuk melindungi investor dari penipuan dan praktik bisnis yang tidak etis dalam dunia cryptocurrency. Namun, di balik dampak negatifnya, skandal Quadriga GX juga bisa memberikan kita yang namanya pelajaran. Dan pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah Dior. Do your own research. Kita perlu mengerti tentang kelebihan dan keuntungan dari suatu aset investasi. Dan yang namanya aset investasi cryptocurrency itu bisa memberikan keuntungan yang sangat tinggi, tapi kita perlu ingat banyak resiko yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah drawdown yang bisa sangat hebat, penurunan nilai aset lebih dari 90%. Dan pelajaran yang kedua yang sangat spesifik dengan kejadian di Quadriga GX adalah kita harus memeriksa yang namanya keamanan platform yang kita gunakan untuk berinvestasi. Di Indonesia, platform yang paling terkenal adalah Indodax, Pintu, juga Toko Kripto. Dan walaupun ini udah berjalan udah sangat lama, bertahun-tahun, tapi belajar dari pengalaman kemarin yang namanya Quadriga, FTX, dan juga Mongox, aku percaya bahwa kita tidak boleh menyimpan aset kita dalam satu keranjang, tidak boleh menyimpan aset kita dalam satu exchange. Makanya aku bagi-bagi ke Pintu sebagian, ke Indodax sebagian, ke Toko Kripto sebagian. Lalu aku juga belajar untuk self-custody aset-aset kriptoku dalam cold wallet dan juga hot wallet. Aku pribadi pakai cold wallet itu di Tangem dan juga Trezor. Dan porsi di cold wallet serta hot wallet ini yang aku self-custody itu jauh lebih banyak dibandingkan crypto exchange. Karena ada suatu mitos ataupun patah dalam dunia investasi di cryptocurrency. Not your key, not your wallet. Celsius, BlockFi, and now FTX. Billions of dollars of client funds have been lost and, in the case of FTX, are quite possibly unrecoverable. Nah, pelajaran apa nih yang bisa kamu dapat dari cerita tentang Quadriga GX ini? Boleh bagikan di komentar ya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!